anak-anak Indonesia kembali belajar di sekolah. Pembelajaran tatap muka atau PTM mulai digelar secara terbatas sejak Agustus lalu di sejumlah daerah. Menggelar PTM bukan tanpa risiko. Sejumlah kasus penyebaran corona muncul. Akibatnya, sekolah harus menghentikan dan mengevaluasi prosesnya. Agia Gadesa, siswa kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri Klender 03 Jakarta Timur, berkesempatan kembali ke sekolah. Ia sempat kecewa ketika sekolahnya mesti menyetop pembelajaran tatap muka karena 2 siswa dan seorang guru terpapar corona. Waktu Pak Guru atau Bu Guru bilang harus balik sekolah online PJJ lagi karena ada COVID di sekolah, reaksi kamu gimana? Sedih sih, soalnya baru sehari masuk sekolah, udah harus belajar di rumah lagi. Setelah dihentikan beberapa hari, Agia kembali mengikuti pembelajaran tatap muka. Ia adalah contoh anak yang rindu pergi ke sekolah. Agia, apa sih yang paling membuat kamu senang, semangat ke sekolah? Jadi ketemu teman-teman lagi, ngobrol-ngobrol lagi gitu. Selama 2 tahun kan cuma di rumah aja gitu, nggak pernah keluar-keluar. Terus sekarang sekolah ketemu teman-teman, senang. Tim Berkas Kompas memotret SDN Klender 03 ketika sekolah kembali menggelar pembelajaran tatap muka. Sarana dan prasarana sebagai antisipasi penularan virus COVID-19 disiapkan. Salah satunya ruang isolasi. Pihak sekolah makin gencar mengingatkan, terlebih kepada para pelajar, untuk mengetatkan prokes pasca temuan COVID-19 di sekolah. Kita berjaga-jaga mulai dari kedatangan, di tangga sampai kita kepulangan, itu untuk selalu mengingatkan. Misalkan ada yang udah berdekatan, kita ingatkan, nah jaga jarak, mohon maaf jaga jarak. Tapi nyatanya prokes tak mudah diterapkan oleh peserta didik. Kami masih menemukan siswa yang melepas masker saat guru belum tiba di kelas. Kasus COVID-19 di SDN Klender 03 terjadi pada 1 September lalu, sehari setelah PTM dimulai. Saat itu, salah satu wali murid menjemput anaknya lebih awal dan menginformasikan sang siswa positif COVID-19. Setelah ditelusuri, orang tua siswa ternyata tak jujur, tengah menjalani isolasi mandiri dan membiarkan anaknya mengikuti PTM. Wakil Kepala Sekolah membantah 3 kasus COVID-19 yang terjadi di lingkungan sekolah merupakan klaster akibat PTM. Sebenarnya kita sudah wanti-wanti, jika ada orang tua yang jangankan COVID, pilek aja atau batuk, tuh demam, itu tidak boleh datang ke sekolah gitu loh. Guru yang terkena COVID di saat PCR itu tidak bertemu dengan Ananda, yang positif. Dan murid tadi itu kan di ruang komputer, itu jaraknya jauh di belakang. Meski ada temuan kasus COVID-19 di sekolah, ternyata tak menyurutkan antusiasme anak kembali ke sekolah, termasuk Agia. Agia, kamu takut gak sih kalau misalnya kamu datang ke sekolah terus kamu kena COVID di sekolah? Enggak, soalnya kan yang penting mematuhi prokes kesehatan, jadinya nggak takut buat kena. 1.509 sekolah di DKI Jakarta menyelenggarakan pembelajaran tatap muka atau PTM tanggal 1 Oktober 2021, mulai jenjang PAUD hingga SMA dan SMK. Pemerintah menetapkan sejumlah ketentuan standar protokol kesehatan termasuk sarana dan prasarana tanggap COVID-19 jika kasusnya ditemukan pada saat PTM. Namun satu hal yang penting dan perlu diperhatikan yaitu tentang keterbukaan dan kejujuran terkait kondisi kesehatan semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran tatap muka agar menghindari potensi penyebaran COVID di sekolah. Orang tua siswa menyambut baik langkah ini sebagai solusi mengatasi kesulitan anak saat sekolah secara daring, meski risiko terpapar virus corona saat pembelajaran tatap muka membayangi peserta didik.
paling tidak mengurangin kesulitan anak-anak, kan bisa bertatap muka langsung dengan guru-gurunya, bisa bertanya kesulitan apa. Memang saya berharap sih jam pelajaran anak-anak di sekolah itu ditambah. Selain di SDN Klender 03, kasus COVID juga tercatat di sejumlah sekolah di DKI Jakarta. Dinas Pendidikan Ibu Kota juga mencatat ada satu sekolah yang melanggar prokes saat menggelar pembelajaran tatap muka. Meski ada peserta didik dan tenaga pendidik yang teridentifikasi positif corona saat PTM, kita tak bisa langsung menyimpulkan sebagai temuan klaster di sekolah. Mengatakan bahwa sekolah itu menjadi klaster tidak sesederhana itu, Mbak, karena harus dilakukan penetapan yang mengatakan sekolah ini klaster atau bukan. Bila ada orang di sekolah yang terkonfirmasi karena dilakukan random testing, tetapi tidak ada penularan pada orang lain, ditemukan hanya single case, kemudian setelah di tracing, dia rupanya karena ada orang tuanya yang terpapar, rupanya karena ditularkan selama dia perjalanan, dia ditularkan karena ada aktivitas lain sebelumnya di luar sekolah. Maka ini kita tidak bisa menyebutnya sebagai klaster sekolah. Pemprov DKI Jakarta tak memungkiri potensi klaster COVID-19 saat PTM masih jadi risiko. Apabila terjadi kasus, ya kita sudah berikan SOP kepada sekolah untuk hal apa yang harus dilakukan. Ya, SOP penanganan COVID-19 di sekolah, lalu juga SOP penanganan peserta didik yang diduga bergejala. Kalau 2 hari tidak masuk, guru wajib menelusuri, lalu berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan. Pemerintah sudah menggelar uji coba sekolah tatap muka terbatas sejak 7 April lalu. Protokol kesehatan menjadi syarat mutlak penyelenggaraan sekolah tatap muka. Misalnya menjaga jarak minimal 1,5 meter di kelas, pembatasan jumlah siswa, serta jam belajar. Para siswa dilarang saling kontak fisik dan dipastikan tak memiliki gejala COVID-19. Selain protokol kesehatan, aspek lain seperti evaluasi kompetensi siswa perlu disorot. Tujuannya agar sekolah tatap muka efektif menyelesaikan masalah siswa yang dihadapi selama pembelajaran jarak jauh (PJJ). Banyak yang selama PJJ itu anak stres, merasa kesepian, sendiri, tidak gaul. Situasi-situasi sosial emosional ini kan harus dihandle sebelum anak-anak itu siap memasuki mata pelajaran atau pengalaman belajar yang berikutnya. Bagi negara, pembelajaran tatap muka jadi urgensi, esensial segera digelar. Tapi di sisi lain, sekolah tatap muka era corona yang tak dibarengi kesadaran menerapkan prokes bisa melahirkan klaster COVID-19 di sekolah. Dari kelas 7, aku belum pernah ketemu teman-teman.